Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini di 25 April 2021 online streaming di Petra Balikpapan. Ya, semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan, perpanjangan umur, kesehatan yang baik. Dan kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan, Shalom. Dan sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, beberapa hal perlu kami sampaikan, yaitu pastoral announcement pada ibadah kita kali ini, yaitu yang pertama kami ucapkan selamat bergabung yang pertama kali bersama dengan kami hari ini di online streaming di Petra Balikpapan. Dan gereja bukan hanyalah gedungnya, tetapi terlebih dari itu gereja adalah setiap kehidupan, setiap pribadi-pribadi dari anak-anak Tuhan, di mana Tuhan tempatkan untuk bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi kesaksian hidup, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kami ucapkan selamat bergabung, selamat beribadah, dan welcome home bagi jemaat Tuhan. Dan yang baru pertama kali bersama dengan kami, terutama yang ada di Kota Balikpapan, yang belum memiliki komunitas rohani, keluarga rohani di Kota Balikpapan, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita bersama-sama digembalakan, boleh dimuridkan, boleh bertumbuh, berbuah bersama-sama, saling membangun dan saling memperhatikan sebagai keluarga Allah, ya. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp, melalui live chat maupun di DM Instagram. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral yang ada di Balikpapan bisa menghubungi kami, baik itu pelayanan untuk dukungan doa, persoalan hidup, karena pekerjaan, penghidupan, masalah hubungan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Selanjutnya, Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, agar memfollow, yaitu Petra Balikpapan, maupun yang belum subscribe dari YouTube channel kami, boleh melakukan subscribe, mengaktifkan loncengnya, sehingga ketika ada konten-konten baru yang kami siapkan, Bapak Ibu tidak ketinggalan untuk mengikutinya. YouTube channel kami yaitu Petra Balikpapan. Ya, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng dan men-share ke yang lain sehingga boleh menjadi berkat. Dan dengan demikian lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan surga melalui pelayanan ini. Puji Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di DM Instagram maupun di live chat untuk kami menginformasikan metode transfer bank kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dan yang terakhir, pada minggu depan 2 Mei 2021 Sunday service kita akan disertai dengan perjamuan kudus, sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatunya di rumah, yaitu roti atau biskuit atau cracker yang dapat diganti sebagai roti dan sebagai roti perjamuan kudus. Demikian pun anggur. Kalau tidak ada anggur, bisa mempersiapkan dengan sirup atau teh. Dengan demikian kita mempersiapkan anggur perjamuan kudus. Puji Tuhan. Dan kita akan lanjut dalam ibadah kita. Dan sekali lagi, mari kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan catatan untuk bisa mencatat poin-poin penting dari firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, sehingga
memudahkan kita di kemudian hari untuk mengingat kembali, mereview pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang telah kita terima. Dan kita akan lanjut dalam ibadah kita. Tuhan memberikan janjian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi teguh, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan janji baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Amin, haleluya. Tuhan memberikan nyanyi yang baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tepuk tangan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta semua, firman-Nya digenapi. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan, kebesaran, kehormatan, kejayaan hanya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu,
Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Haleluya. Kau kekuatanku, Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja Maha Besar yang berkuasa dalam hidup kami. Yesus Raja segala raja, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, bekerja sempurna secara ajaib. Ya lama sana, ya lama si, ya lama so, ya lama si, ya lama. Ya lama si, ya lama si, ya lama sana, ya lama sa. Percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku percaya. Kami percaya kepada Engkau secara sempurna, Bapa. Engkaulah segala-galanya bagi kami yang bekerja secara ajaib, secara total, mengerjakan segenap hidup kami masa depan, meng-create hidup kami, Tuhan. Baik hidup kami secara pribadi, nikah, rumah tangga, bisnis, pelayanan, kesehatan kami, semuanya Tuhan. Engkau yang mengerjakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh ada hingga pada saat ini. Terlebih Tuhan boleh beribadah kepadamu di online streaming Petra Balikpapan. Semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan pesan Tuhan. Message dari Engkau yang Engkau akan nyatakan bagi jemaat-Mu. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan pengajaran firman-Mu, pengajaran yang akan mendewasakan kami, membawa kehidupan kami semakin hari semakin bertransformasi ke arah Engkau, Yesus yang sempurna itu. Terima kasih. Kamu sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, kami ucapkan Happy Sunday. Selamat hari Minggu, dan jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dengan kami ucapkan selamat bergabung. Dan jika Bapak Ibu ada di kota Balikpapan dan belum memiliki keluarga rohani, belum memiliki komunitas rohani, mari bergabung bersama dengan kami di Petra Balikpapan. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram untuk kami memberikan service yang terbaik, pelayanan rohani yang Tuhan percayakan melalui Petra Balikpapan. Puji Tuhan. Ya. Pada saat ini kita sudah memasuki 25 April dan sungguh Tuhan begitu baik bagi kita. Tidak pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita, di tengah situasi yang rumit, di musim-musim yang sulit bagi kebanyakan orang. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada sukacita. Ada pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan tema firman Tuhan pada kali ini yaitu bahaya penyesatan di akhir zaman. Ya. Yaitu bahaya penyesatan di akhir zaman. Penyesatan mutlak akan terjadi karena itu adalah siasat iblis. Bagaimana iblis mengecoh
Ya. Kalau yang di luar Kristus, di luar Tuhan, ya tidak mungkin disesatkan lagi. Tetapi yang menjadi target penyesatan adalah yang di dalam Kristus, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Ya, itu yang menjadi suatu target penyesatan. Sehingga jemaat Tuhan harus lebih mawas diri, lebih waspada. Ya, jemaat Tuhan di Petra Balikpapan harus lebih dewasa rohani, waspada terhadap penyesatan. Makanya dengarkan baik-baik firman Tuhan, catat poin-poin penting untuk menjadi suatu referensi bagi kita di kemudian hari. Memudahkan kita di dalam kita memeriksa pengajaran firman yang telah kita terima. Ya. Di Matius 13 ya, ayat 1 sampai 42 ini cerita begitu panjang yang disampaikan, perumpamaan yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus, yaitu mengenai lalang dan gandum. Ya. Itu kita bisa lihat di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Di situ penjelasan dari Tuhan Yesus, ya. Tetapi saat ini kita akan membaca ayat 41, 42 dan 43. Dikatakan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Ya. Jadi pelaku penyesatan akan dihukum, ya. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, ini adalah kematian yang kedua, kematian kekal api neraka. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ketika sudah diadakan pemisahan oleh Tuhan melalui malaikatnya, yaitu ibarat lalang dan gandum dipisah, ya. Dan lalang itu adalah orang yang pada akhirnya akan dibinasakan, orang yang di luar Tuhan, dan ya tentunya orang yang sempat terseret ke dalam penyesatan. Dan yang teguh di dalam Kristus, di dalam Tuhan, itulah yang akan diselamatkan. Itu ibarat gandum. Ya. Sehingga dikatakan di sini bahwa akan dikumpulkan, ya. Akan dikumpulkan. Dan kita anak Tuhan, jemaat Tuhan, perhatikan, jemaat Tuhan di Petra Balikpapan, kita yang diselamatkan pada waktu itu, ya, yaitu orang-orang benar, ya. Orang benar itu maksudnya, ya kita semua tidak ada yang benar. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, status kita dibenarkan. Bukan karena kita yang benar, tetapi Kristus yang membenarkan kita. Sehingga dikatakan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Ya, nanti kita akan bercahaya, memperlihatkan kemuliaan dalam kerajaan Bapa. Ya, jemaat Tuhan, sungguh-sungguh untuk memperhatikan hari-hari terakhir ini. Jangan kita terseret, terbawa arus oleh penyesatan. Ya. Dan di Matius 18 ayat 6 dan 7 dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia
dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, ya. Perhatikan jemaat Tuhan. Jadi memang penyesatan itu harus ada karena itu siasat iblis. Iblis tidak mau sendiri di dalam hukuman kekal api neraka, tetapi dia akan berusaha sekuat tenaga, bekerja 24 jam, bekerja beribu-ribu tahun dengan waktu yang ada untuk menyesatkan. Ya. Penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya. Dan jemaat Tuhan harus memperhatikan bahwa tidak semua ajaran, ya, sekalipun ada Yesus-Yesusnya, ada Alkitab-Alkitabnya, tetapi belum tentu itu benar. Ya, belum tentu itu benar. Pedoman kita yang menjadi dasar, pondasi kebenaran untuk kita tidak tersesat, yaitu Yesus satu-satunya Tuhan yang sudah menjadi manusia, mati, disalib, bangkit pada hari yang ketiga. Ya, kalau jemaat Tuhan tahu pengakuan iman rasuli, ya itulah dasar untuk kita tidak mudah terbawa arus. Demikian pun sumber ajaran kita yaitu Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdiri dari 66 buku. Selain daripada itu, karena Alkitab kita sudah ditutup oleh wahyu. Ya, ditutup oleh wahyu dan dikatakan di situ bahwa barang siapa menambah, ya, barang siapa menambah akan dihukum. Jadi barang siapa yang menambah, setelah wahyu, kitab wahyu, ada wahyu lain, berarti itu penyesatan. 66 buku sudah dikanonkan untuk menjadi suatu pegangan bagi kita. Pegangan bagi jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan harus sungguh-sungguh memperhatikan. Karena sekarang banyak berseliweran ajaran-ajaran sesat. Ada yang mengatakan Yesus sudah datang sebagai perempuan di Tiongkok. Ya. Ada yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan. Ada yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan masih banyak yang lain lagi. Jemaat Tuhan harus sungguh-sungguh waspada. Ya. Di 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi sekarang sudah banyak penyesat. Ada di mana-mana. Bahkan mungkin ada yang sering bergaul dengan kita, yang tidak mengaku. Ya, perhatikan, penyesat itu tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi barang siapa tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ajaran Kristus, ya, jemaat Tuhan harus tinggal di dalam ajaran Kristus. Tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak.
suatu ketetapan bagi kita untuk kita tinggal di dalam ajaran Kristus. Ya. Rasul Paulus pun dalam pelayanannya, ya, Rasul Paulus dalam pelayanannya pribadi, di mana dia bisa mendapatkan murid banyak, antara lain ada Titus, ada Timotius, bisa melayani di banyak tempat, ya. Bukan cuma di satu tempat, ya. Rasul Paulus melayani, tetapi di banyak tempat. Di Antioquia, Akaya, Korintus, Galatia, Roma, Filipi, ya, Makedonia, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Di situ pelayanan Rasul Paulus. Dan dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 1, ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada waktu itu, dikatakan, jadilah pengikutku. Jadi barang siapa yang menjadi pengikut Rasul Paulus waktu itu, ya, karena tentu kan banyak rasul yang lain, ada Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Yakobus, ada juga pengikutnya, ya. Tetapi yang menjadi pengikut Paulus dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jemaat Tuhan harus memperhatikan bahwa dalam setiap pelayanan yang mengalami perkembangan suatu pelayanan, tidak selamanya orang akan bersama dengan kita. Mungkin ada orang yang akan berpisah dengan kita. Dan tentu juga ada orang yang akan bergabung dengan kita. Semua atas seizin Tuhan. Semua atas ketetapan Tuhan. Ya. Saya pernah mendengarkan penggambaran dari seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa dalam pelayanan diibaratkan kita akan menuju suatu tempat. Misalnya kita dari Jakarta mau menuju ke Jayapura dan sebelumnya transit di Surabaya. Dalam penerbangan itu, satu flight, tentu dari Jakarta ke Surabaya ada orang yang tidak bersama kita lagi ketika kita dari Surabaya ke Jayapura. Kenapa? Jawabannya sangat mudah. Karena tujuan kita berbeda. Jadi, dalam suatu pelayanan akan terjadi. Orang akan memisahkan diri dari kita, atau orang akan menggabungkan diri dengan kita yang memiliki suatu tujuan yang sama. Perhatikan jemaat Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menekankan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tentu banyak jemaat pada waktu itu, terutama jemaat Korintus, yang menjadi pengikut Paulus. Dan bukan hanya Paulus yang melayani pada saat itu sebagai rasul, tentu banyak yang lain. Ada mungkin Barnabas, ada Yakobus, Petrus, Apolos, dan lain-lain sebagainya. Camkan ini jemaat Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh, terutama tadi dikatakan bahwa ajaran Kristus, ya, karena coba kita lihat di Galatia 1 ayat 6-7. Galatia 1 ayat 6-7, kata Paulus bahwa aku heran bahwa kamu jemaat Galatia begitu lekas berbalik daripada Dia, yaitu Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi ada suatu Injil lain. Injil apa ini? Ya tentu
yang bukan Injil Kristus. Jadi jemaat Tuhan harus memperhatikan penyesatan di akhir zaman. Apakah inline, sejalan dengan Injil Kristus atau tidak? Yang dia dikatakannya sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi banyak hamba Tuhan yang bisa memutarbalikkan firman. Memakai ayat-ayat. Padahal itu adalah memutarbalikkan. Dan bukan lagi suatu Injil Kristus yang murni. Jemaat Tuhan harus memperhatikan hal ini. Karena ada perjanjian yang baru dan ada perjanjian yang lama. Tentu kita tidak berada lagi di perjanjian yang lama. Kita sekarang ada di perjanjian yang baru, di mana Injil Kristus ada. Dan sungguh-sungguh, selain jemaat Tuhan memperhatikan dasar, yaitu kebenaran Kristus, kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Allah yang turun jadi manusia. Dan pedoman kita itu firman Tuhan, Alkitab. Yaitu Injil Kristus. Dan jemaat Tuhan pun harus memperhatikan pelayanan-pelayanan hamba Tuhan agar tidak terseret ke dalam penyesatan. Yaitu, apakah hamba Tuhan itu merupakan seorang hamba uang? Kita lihat di Lukas 16 ayat 14 sampai 15. Ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus pada waktu dia masih dalam dunia. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu. Ya, jadi tegas bahwa orang Farisi itu adalah hamba-hamba uang. Hamba-hamba uang itu dan mereka mencemohkan dia. Kenapa dikatakan hamba-hamba uang? Karena seringkali orang-orang Farisi itu yaitu ahli-ahli suatu golongan dari Yahudi yang seringkali pelayanan itu dibisniskan, mencari untung dari pelayanan. Ya, perhatikan jemaat Tuhan. Jangan sampai jemaat Tuhan masuk dalam perangkap seorang pelayanan yang mencari untung dari situ. Ayat 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh orang. Apa yang dikagumi manusia? Yang menjadi suatu kebanggaan manusia. Bisa saja juga merupakan suatu kebanggaan daripada hamba Tuhan atau seorang pendeta atau pastor. Jadi jemaat Tuhan harus memperhatikan supaya tidak terjerumus, tidak tertipu oleh pelayanan seorang hamba Tuhan yang merupakan hamba uang, diperhamba oleh uang. Seorang hamba Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan atau seorang gembala, seorang senior pastor, seorang pastor, seyogyanya harus seperti pelayanan dalam sistem perjanjian baru. Pelayanan yang murni, pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang sesuai dengan sistem dalam perjanjian baru. Ya, bagaimana itu? Tentu
pelayanan yang mulai dikerjakan oleh murid-murid. Mulai dari zaman Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus melayani, bagaimana murid-murid melayani, bagaimana rasul-rasul melayani. Itulah pelayanan yang sesungguhnya, yang mestinya kita terima, mestinya kita ikuti sekarang ini. Ya, jangan pelayanan yang lain yang tidak sesuai dengan itu. Tidak seperti murid-murid, tidak seperti rasul-rasul, tidak. Kita lihat di 1 Timotius 3. 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 5 dikatakan, karena itu penilik jemaat atau gembala jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jadi seorang gembala mestinya bukan yang hamba uang. Tidak memanfaatkan pelayanan untuk mencari untung. Tidak memanfaatkan pelayanan untuk bisnis. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Seorang gembala juga harus bisa mengepalai keluarga dengan baik, sebagai cerminan di dalam mengurus jemaat Allah. Jadi integritas sangat penting bagi kami, gembala di akhir zaman ini. Seyogyanya untuk kami bisa menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang gembala jemaat sesuai dengan pelayanan rasul-rasul. Ya, pelayanan rasul-rasul bagaimana? Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka mencukupi sendiri kebutuhannya di dalam pelayanan. Jadi seorang gembala sungguh-sungguh hanya berharap atas kasih karunia Tuhan. Tidak berharap kepada jemaat. Sekalipun kalau jemaat memberikan sesuatu, itu karena memang kerinduannya untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik, boleh berkembang, boleh menjangkau lebih banyak orang lagi, itu saja. Tetapi itu bukan suatu tujuan dari seorang hamba Tuhan. Jemaat Tuhan, sehingga sungguh-sungguh perlunya integritas bagi seorang gembala. Dan itu jangan sampai merupakan suatu jalan untuk kita tersesat. Ya. Ada contoh seorang hamba Tuhan di Perjanjian Lama yang integritasnya sangat bobrok, yaitu Gehasi. Jemaat Tuhan bisa membacanya di 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27. Ya. Sepintas dikatakan bahwa Gehasi itu adalah pembantu Nabi Elisa, tetapi dia bermain belakang, mencari untung dari pelayanannya, bahkan dia berbohong. Ya, hanya karena untuk mencari untung. Hanya untuk memperkaya diri. Itu tentu adalah seorang hamba Tuhan yang sesat. Sekarang pun di akhir zaman ini, jemaat Tuhan untuk memperhatikan supaya kita terhindar dari bahaya penyesatan yang ada di akhir zaman. Bukan saja penyesatan dalam hal doktrinal, tapi dalam hal integritas dalam pelayanan, jangan sampai kita tersesat. Puji Tuhan, inilah
pesan firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, kiranya boleh menjadi suatu pemahaman baru bagi jemaat Tuhan, supaya kita semakin hari semakin mengarah kepada Kristus yang sesungguhnya. Ya, puji Tuhan. Jenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami Bapa hanya untuk menyenangkan-Mu. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, itu merupakan suatu harapan bagi kami dalam kami melayani-Mu, dalam kami melayani jemaat Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat firman-Mu, pesan firman pada Sunday service hari ini. Dan biarlah firman-Mu semakin hari semakin tertanam baik, menjadi suatu ingat-ingatan bagi jemaat-Mu. Dimanapun saat ini berada, di rumah masing-masing, di kamar, terutama jemaat-Mu di Petra Balikpapan. Terima kasih Bapa. Dan yang kami berkati gereja-Mu di Petra Balikpapan, dalam pelayanan pastoral, pertumbuhan, penjangkauan jiwa-jiwa, rencana-rencana ke depan, proyek-proyek rohani yang kami kerjakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami, menunjukkan jalannya, memberi yang terbaik bagi kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh melihat bagaimana Engkau bekerja sendiri oleh karena kasih karunia-Mu yang besar bagi kami di Petra Balikpapan. Pakai kami semuanya, kirimlah jiwa-jiwa baru dalam gereja-Mu, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, yang memiliki visi yang sama dalam kami melayani Tuhan, dalam kami menuntaskan amanat agung yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Proyek di Hope Sepinggan Tuhan bekerja. Apa yang kami perlukan, semuanya Tuhan sediakan. Baik material, dana, daya, sehingga boleh terwujud Hope Sepinggan itu untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Terima kasih. Seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan, dalam kehidupan mereka, usaha pekerjaan, apa yang dikerjakan, Tuhan jadikan sukses, berhasil, dan beruntung. Baik pribadi lepas pribadi, rumah tangga, dari yang tua sampai yang muda.
bahkan yang bayi sekalipun Tuhan tolong. Engkau pelihara kami, sehatkan kami, jauhkan kami dari berbagai macam sakit penyakit. Lindungi kami dengan kuasa darah Grafirat anak domba Allah. Dan sehingga kami sungguh-sungguh berbahagia karena Engkau memberkati kami, mengasihi kami, mengaruniakan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Baik secara pribadi, dalam rumah tangga, Engkau mencurahkan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang membutuhkan terobosan dalam pekerjaan, Engkau yang mengangkat kami. Kami percaya promosi itu datangnya daripada Tuhan. Apabila Tuhan yang mengangkat kami, tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghentikannya. Itulah suatu keyakinan bagi kami, Bapa. Sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu, menikmati damai sejahtera yang Tuhan karuniakan bagi kami. Pemimpin rohani kami, otoritas rohani kami, baik Pendeta Paulus Jedija di Makassar, Pendeta Andika di Kota Berau, Pendeta Dedi di Sengkang, dan lain-lain sebagainya. Tuhan memberkati mereka. Bersama dengan keluarga, jemaat-Mu, kami semua dipakai untuk hormat kemuliaan. Banyak jiwa-jiwa dijangkau bagi kerjaan surga melalui pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah, dari Bapak Presiden, bahkan jajaran yang terkecil pun di lingkungan kami, memberkati, mengaruniakan keamanan, stabilitas politik ekonomi di negara kami, sehingga bangsa negara kami Indonesia menjadi suatu negara yang diberkati Tuhan, negara yang aman, cinta damai. Banyak jiwa-jiwa yang mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang berduyun-duyun ke Sion, ke kota Allah yang hidup itu. Terima kasih Bapa. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa tercurah kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan pemeliharaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua, menyertai engkau di sepanjang jalanmu, di pekerjaan, di bisnis, di rumah tanggamu. Engkau berbahagia karena Tuhan adalah gembalamu. Yesus adalah gembala yang baik yang menuntun engkau ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, dan sampai berjumpa di online streaming yang akan datang.